Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa poin, yaitu eh, pembahasan konsep apa itu elemen, atribut, dan penanda tag pada HTML secara teori. Dan nanti eh, saya membuat form data diri .php dan membuat database seperti di atas ini. Seperti ini ya. Ini nanti kita membuat database di localhost seperti ini. Lalu nanti kita membuat form data diri seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya formnya. Oke, kita nanti membuat folder baru di htdocs dengan nama folder tugas web dengan file bernama datadiri.php. Nanti isinya itu ini, form ini. Nanti kalau sudah membuat codingannya, kita coba tampilkan di localhost tugas web datadiri.php, oke? Jadi kita juga membuat database dengan nama DB mahasiswa dan tabel bernama mahasiswa dengan struktur tabel seperti ini. Ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, kita masuk yang pertama ya. Kita eh, ke file SMPP, kita cari yang htdocs. Kita buat file yang bernama tugas web ya ini ya, seperti ini. Ini berhubung saya sudah buat dan isinya belum ada ya. Cuman buat foldernya tugas web. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa aktifkan SMPP-nya. Ini berhubung saya sudah aktifkan, kita lanjut ke Visual Studio Code. Oke, kita udah masuk ke Visual Studio Code, lalu kita ikut arahan di Word aja ya. Kita eh, membahas konsep apa itu elemen, atribut, dan penanda tag pada HTML secara teori. Oke, kita membuat file penjelasannya. Penjelasan HTML. Ini nanti isinya itu apa? Elemen, atribut, tag, atau penanda. Oke, kita buat standarnya HTML. Ini kita hapus. Nah, sini kita mau beri penanda. Contohnya seperti title. Ini adalah penanda tag pembuka. Ini tag pembuka. Ini tag penutup. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan tag atau penanda. Kalau elemen itu ada isinya seperti ini. Halo, saya mau belajar. Kita save, kita coba jalankan di Google Chrome. Di not found, the localhost tugas web. Seperti ini penjelasan HTML. Nah, ini terlihat jelas ya. Halo, saya mau belajar. Nah, seperti ini. Coba kita ganti. Belajar HTML. Kita save. Nah, jadi belajar HTML. Ini yang dinamakan elemen title dan ini sebagai tag pembuka, ini tag penutup.
Oke, udah jelas. Coba kita membuat heading. Heading ini nanti ada beberapa. Contohnya ada heading 1, 2, 3, sampai 6. Coba kita membuat heading 1 sampai 6 ya. Perbedaannya itu apa sih? Biar kalian tuh semua tahu. Contoh A1, A2, A3, A4, A5, A6 yang terakhir. Nah, kita membuat apa ya? Kasih teks nama saya aja. Nama saya Vino. Kita copy biar mempersingkat waktu ya. Nah, ini namanya tag penutup, tag pembuka. Tag penutup H1, tag pembuka maksud saya tag pembuka H1, tag penutup H1. Seperti itu. Ini namanya elemen heading. Oke, kita save coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau H1 dia itu besar. Kalau semakin H2, H3, H4, H5, H6 itu semakin kecil. Seperti itulah. Kalau kita mau menengahkan, tahu apa ya? Mau menengahkan ini ke sini. Bisa. Itu pakai itu pakai center. Center K. Ini juga namanya tag pembuka, tag penutup pada elemen center. Itu teman-teman. Kita save dulu. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah. Lalu kita eh, ke atribut. Nah, di sini kita mau nambahkan atribut pada elemen heading 1. Ya, kita coba contohkan atribut itu ada banyak teman-teman. Seperti ini. Nah, ini namanya atribut semua ini. Kita coba ke style aja. Kita mau nambahkan warna. Kita tambahkan warna biru. Nah, ini yang dinamakan atribut dari heading 1, elemen heading 1 gitu. Kita coba save. Kita refresh. Nah, sudah jelaskan nama saya Vino menjadi biru sendiri. Yang ini kan belum dimasukkan atribut. Kalau dimasukkan atribut ya jadinya seperti itu. Ada warnanya gitu. Nah, kurang lebih eh pada poin pertama itu seperti itu. Apa itu elemen, atribut, dan penanda tag. Oke, kita masuk ke bagian membuat file bernama datadiri.php. Oke, kita buat file baru datadiri.php. Oke, sini teman-teman, saya tidak coding dari awal karena saya itu sudah ada codingannya. Jadi kita tinggal tempel aja. Kita di sini di Notepad. Nah, ini codingannya kita salin, kita tempel di sini, kita save, lalu kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada data diri.php. Nah, ini kurang lebih hasil dari codingan data diri.php. Jadi ini codingannya.
Hasilnya seperti ini. Sekilas mirip ya sama di Word ini. Oh iya, tapi ini ada buah. Oke, nanti kita coba tambahkan ya. Nah, sebelum saya menjelaskan kode ini, hmm, hmm, apa kita buat database dulu ya? Kita buat database dulu ya. Di localhost sini kita new saja. Kita buat db underscore mahasiswa. Nah, ini sudah ada db mahasiswa. Kita hitung di Word ini ada berapa ini? Satu, itu 6. Kita buat tabel mahasiswa dengan struktur tabel 6. Mahasiswa. Eh, mahasiswa. Kolomnya 6. Kita kirim. Kita tunggu. Ini sedang proses. Nah, ini kita masukkan nama, jenis, dan lain sebagainya. NIM, INT. NIM, INT panjangnya 11. Nama, nama MAS. Prodi, alamat, jenis kelamin. Prodi, alamat, jenis, no HP. Ya Allah, aku klik enter teman-teman kita. Ya udah. Kita ubah lewat sini aja ya. Oh, hapus ya. Enggak, kita ubah aja, ubah apa. Oke, sudah sama dengan ini. Nah, maaf ya, saya salah. Oke, ini sudah sesuai database-nya. Mahasiswa, struktur. Seperti ini strukturnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari kode data diri.php ini. Oke, web tipe yang berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang dibuat menggunakan HTML versi 5. Dengan adanya deklarasi ini, browser akan menampilkan halaman web sesuai dengan standar HTML yang digunakan. Lalu ada tag HTML merupakan tag utama dalam dokumen HTML. Semua elemen HTML harus berada di dalam tag ini. Oke. Tag ini juga menandakan bahwa dokumen yang dibuat adalah dokumen HTML. Bagian head ini adalah tag head digunakan untuk menyimpan informasi atau metadata tentang halaman web. Ini seperti tadi eh, di penjelasan HTML, kita belajar HTML ini tadi detail di dalam head seperti itu. Oke, eh, untuk titel ini
digunakan untuk judul halaman web. Seperti hasilnya tuh seperti ini. Mana ya? Nah ini input data mahasiswa. Nih input data mahasiswa. Oke. Judul ini akan ditempelkan pada tab browser saat halaman web dibuka. Nah ini input data mahasiswa. Ini penutup head. Ini tag pembuka. Ini tag penutup. Oke. Lalu ada tag body. Tag body ini merupakan bagian utama dari halaman web. Semua elemen yang ditampilkan kepada pengguna akan berada di dalam tag ini, tag body ini. Yang isinya itu seperti teks, form, tabel, gambar, dan tombol, dan lain-lainnya. Untuk A2 ini, di A2, ini adalah eh, untuk membuat heading atau judul pada halaman web. Misal ya, ini saya hapus. Nanti seperti apa? Input data kita save. Oh, ini yang apa namanya? Yang berubah ini nih ternyata. Nah, coba kita kembalikan lagi. Kita refresh. Nah, seperti itu. HTML tadi ada, oh maaf, dua itu tadi ada beberapa ya. Seperti H1, H2, H3, H4, H5, sampai H6. Pada kode ini saya menggunakan H2 untuk menampilkan judul input data mahasiswa. Lalu kita hmm, tag form seperti ini. Digunakan untuk membuat form input data pada halaman web. Form ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Pada form ini terdapat atribut yang ini, atribut metode post sama dengan post ini. Atribut ini digunakan untuk menentukan metode pengiriman data ke server, data ke server. Mode post, metode post biasanya digunakan untuk mengirim data form, mengirim data yang bersifat lebih aman, mengirim data yang jumlahnya itu banyak. Itu. Lalu ada tag tabel. Tag tabel digunakan untuk membuat tabel ya. Pada kode ini, tabel yang digunakan untuk mengatur tampilan form agar terlihat rapi. Setiap data, input akan ditempatkan dalam baris tabel. Lalu ada tag tr. Tag tr ini digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Setiap baris biasanya berisi beberapa kolom. Hmm, tag td ini digunakan untuk membuat kolom dalam tabel. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan teks nomor induk mahasiswa NIM ini. Seperti itu ya. Ada TD sama dengan ini. Ya ini hasilnya nomor induk mahasiswa sama dengan ini. Ini sama dengannya. Kolom ini hanya digunakan untuk menampilkan tanda titik dua sama dengan agar tampilannya itu lebih rapi. Lalu ada tag input. Ini tag input. Digunakan untuk membuat kolom input pada form. Nih, input. Nih, ini namanya tag input. Digunakan sebagai nama variabel untuk menyimpan data NIM. Teks NIM ini. Lalu itu juga ini sama seperti ini. PR. Nomor induk mahasiswa sama.
prodi. Nah, di sini prodi ada pilihan opsi, teman-teman. Kalau kita lihat di hasilnya ini, ada pilihan ini. Nah, ini kan ada pilihan teknik informatika, sistem informasi. Nah, seperti itu. Nah, ini TTR, TTD, prodi, ini sama dengan, ini ada text select, digunakan untuk membuat drop-down list atau daftar pilihan. Ini, drop-down atau list daftar pilihan. Kita bisa memilih antara dua ini, prodinya. Seperti itu, ya. Ini opsi dari kedua tadi, teknik informatika atau sistem informasi. Menggunakan option, text option, oke? Ya, sudah jelas ya teman-teman. Ini juga seperti tadi menggunakan tag tr, alamat, dan ini tag td untuk sama dengan untuk teks area ini digunakan untuk membuat input teks yang lebih panjang. Biasanya itu digunakan untuk alamat, komentar, atau deskripsi. Nih, dibuat agak gedean biar muat banyak gitu. Seperti itu kurang lebih. Ini jenis kelamin juga ada eh, tag tr, tag td, ini jenis kelamin, ini apa namanya sama dengannya. Ini ada tag input tipe radio. Nih, ada tombol kecil bundar. Ini namanya radio, teman-teman. Ini bisa memilih laki-laki atau perempuan. Digunakan untuk membuat pilihan radio buton. Nah, seperti itu. Kita bisa memilih lihat sini. Oke. Seperti itu. Ini juga menggunakan TR, PD. Ini juga teks no HP sama saja. Lalu kita tutup dengan tag tabel ya. Ini tag tabel penutup. Ini tag tabel pembuka. Mana? Nah, ini. Seperti itu. Formnya tadi. Nah, sini kita menggunakan tabel border, tag tabel. Ini digunakan untuk membuat tabel data mahasiswa. Ini nanti hasilnya. Nih, ada kolom-kolomnya, ada seperti ini. Ini juga membuat apa namanya? Membuat tag tr, th, tag th, ya, tag th digunakan untuk membuat judul pada kolom tabel. Ini judul. Nah, seperti itu. Judul name, nama mahasiswa, prodi, alamat, dan nomor HP. Nah, ini seperti itu. Ini TR untuk di bawahnya. TD juga seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebihnya ini tag pembuka, ini tag penutupnya. Nah, seperti itu. Simpulannya itu dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa HTML dapat digunakan untuk membuat form input data mahasiswa sederhana seperti ini. Ya, seperti ini. Dengan berbagai komponen seperti input text, drop down select, kita bisa memilih text area. Ini text area, radio button memilih laki-laki atau perempuan bisa. Ini tombol submit simpan data.
ini belum bisa dan ini belum terkoneksi ke dalam database yang sudah kita buat DB mahasiswa tadi, ya. Kita hanya membuat tampilan dulu dan membuat database, untuk connecting-nya itu paling minggu depan, ya. Untuk itu aja sih teman-teman. Oh ini ya, ini tadi kan cuma ada satu. Di sini kan ada dua teman-teman. Ini ada dua. Oke, kita coba salin di area sini, RTR sini. Coba, nah kita ubah nomor dua. Cuma seperti ini aja teman-teman. Kita coba lihat, refresh, lanjutkan. Nah ini sudah sama seperti ada di Word ini teman-teman. Itu saja ya pada video kali ini. Kita sudah belajar apa itu elemen, lalu atribut, eh, tag atau penanda, dan saya juga membuat form data diri. Seperti ini kodenya, dan ini hasilnya. eh, Cukup itu aja teman-teman. Kita itu semua masih belajar. Jadi kalau ada kekurangan ya, kita mohon maaf. Eh, saya kira cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.